Ya Juru Selamat, satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai tugas dan pekerjaan kami di awal minggu ini yang penuh dengan berbagai macam misteri, kami datang di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, membuka hati dan pikiran kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, seperti pujian yang kami naikkan saat ini. Berkatilah kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan menyambutnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Alkitab saya baru jadi agak sedikit susah bukanya. Kita membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Maaf, ayatnya yang ke-7 ya, mohon maaf. Jikalau sudah menemukan Keluaran 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, saya akan membacakan ayat 1, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian membacakan ayat 2, silih berganti hingga ayatnya yang ke-7, di bawah perikop, di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencelakai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Surga lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah yang punya niat atau kerinduan hati untuk mendengarkan lalu menyimpan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan menolong di dalam seluruh aspek perjalanan kehidupan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah keluarga. Keluarga ini adalah keluarga Kristen. Dan sangat taat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kelima anak ini adalah anak yang sangat menghormati orang tuanya. Dan orang tuanya pun bekerja dengan sangat giat, penuh perjuangan, sampai pada akhirnya pergumulan daripada orang tua terhadap anak-anaknya ini menjadi berhasil. Dan masing-masing menggapai pekerjaan mereka dengan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Ada yang bertani, ada yang beternak, ada juga pegawai, dan ada juga dokter. Kalau yang satu dia bisa, ya artinya tidak mempunyai pekerjaan yang tepat. Lalu orang tua memanggil mereka karena kebiasaan mereka adalah beribadah. Lalu orang tua memanggil mereka dan menyampaikan kepada mereka, kebetulan orang tuanya sudah lanjut usia, menyampaikan kepada mereka demikian. Sebentar lagi, jikalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memanggil kami. Artinya papa sama mamanya. Dan kepada anak-anaknya diberikan nasihat. Setelah diberikan nasihat, maka anak-anaknya menyambutnya dengan senang hati. Lalu mereka berkomitmen, apapun yang sudah menjadi petuah daripada orang tua mereka, mereka berjanji bahwa mereka akan melakukan itu dengan sungguh, setia, dan taat. Mereka juga punya satu komitmen. Tetapi ada di antara satu anak yang tidak memberikan respon dengan baik. Tetapi yang lain itu ketika mendengarkan itu hanya terobsesi dengan penghormatan kepada orang tua, maka pada akhirnya janji pun begitu banyak janji yang diungkapkan. Tapi orang tuanya katakan begini, ingat bahwa ada satu saat dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang adalah berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kamu adalah doa dan pergumulan kami. Lakukanlah itu dengan penuh kesetiaan. Dan siaplah untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Karena di balik dari itu, kamu akan mendapatkan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kamu. Wah, dengar ini, anak-anaknya semakin yakin dan semakin percaya. Pokoknya kami akan siap, dan hanya itu untuk menyenangkan orang tua pada saat menyampaikannya. Survei membuktikan bahwa perjalanan selanjutnya ternyata di antara kelima anak itu ada yang tidak setia pada janji orang tuanya dan memberikan dampak yang negatif. Tetapi juga ada di antara mereka yang tetap setia. Dan pada akhirnya mereka juga mendapatkan upah atau hasil sesuai dengan komitmen dan kesetiaan mereka untuk melakukan amanat itu. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah ini dan ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya mendapatkan berkat yang luar biasa yang pada hari ini
saya ingin untuk sampaikan kepada kita semua. Di mana kita telah membaca, yaitu umat Israel, umat pilihan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil mereka, Tuhan khususkan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sebetulnya bangsa ini tahu, dan mereka mengerti bahwa siapalah yang memilih mereka dan siapa yang memberikan tanggung jawab kepada mereka. Di sini kita melihat bahwa ternyata umat yang dipilih oleh Allah dan Tuhan menetapkan Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan sebuah perjanjian bahwa Allah telah menyediakan, Tuhan telah menyediakan satu tempat yang terbaik bagi mereka, masa depan yang penuh dengan harapan di tanah Kanaan, dan itu harus mereka dapati. Namun kita melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan bangsa ini, ketika keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan masalah yang bagi mereka sangat rumit, dan bagi mereka itu melampaui kekuatan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa yang menyuruh atau yang memerintahkan mereka itu adalah Tuhan. Dalam perjalanan mereka, walaupun mereka sudah menerima janji itu dan mereka sudah tahu di mana dan apa yang mereka harus dapat, tetapi ternyata dalam menjalani kehidupan ini tidak mudah, sukar dan sulit. Terbukti dari pembacaan kita ini bersama dengan seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, yang memiliki kekuatan iman, menghadapi semua umat Israel pada waktu itu dengan tingkahnya mereka masing-masing. Mestinya Musa juga mengalami kesulitan. Dan kita melihat di sini dalam pembacaan kita di sini bahwa ternyata umat Israel ini atau orang-orang yang dipimpin oleh Musa, mereka mengalami tantangan yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya mereka harus bertengkar. Pertengkaran terjadi. Persungutan terjadi walaupun mereka sudah menikmati begitu banyak kasih Tuhan, berkat Tuhan yang selalu tersedia bagi mereka di saat yang paling sukar dan sulit. Kehabisan makan, kehabisan minum, pakaian dan lain-lain sebagainya. Tetapi ternyata memang mereka masih tetap bertahan dan mereka ada. Dan mestinya mereka tahu itu. Namun tantangan ini selalu datang bergulir, dan ketika pada perikop yang kita baca Tuhan sudah menuntun mereka, membawa mereka di tengah jalan, ternyata mereka diperhadapkan dengan kesulitan tertinggi. Ada air, tetapi tidak bisa untuk diminum. Ada air tetapi tidak bisa untuk diminum. Maka inilah yang memancing emosi mereka, keberadaan mereka, sehingga pada akhirnya hanya karena masalah air ada tetapi tidak bisa diminum, maka pada akhirnya mereka bertengkar. Dan pertengkaran itu terjadi dan mereka menuduh Musa. Kenapa kamu bawa kami keluar? Kenapa ini semua bisa terjadi? Kalau kita baca sejarah perjalanan mereka dan tingkah laku mereka, persungutan mereka, itu adalah fakta dan itu adalah kenyataan yang memang dialami. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan masalah itu, sebetulnya dua hal yang sementara mereka ketahui. Hal yang pertama adalah bahwa mereka sudah tahu bahwa ada sebuah janji yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tetapi juga faktanya adalah mereka merasakan bahwa mereka berada di titik kesulitan tertinggi. Dan inilah yang memicu sehingga pada akhirnya bangsa Israel ini melanggar apa yang menjadi komitmen mereka. Musa sebagai seorang pemimpin pada waktu itu mengalami kewalahan. Kalau hanya orang-orang seperti yang ada di IKSM ini,
ya hanya kurang lebih 100 kepala saja. Tetapi kalau satu kepala saja sudah buat onar, itu bikin orang lain tidak bisa tidur. Dan bisa juga sakit memikirkan masalah satu orang. Apalagi kalau 100 orang. Nah ini Musa ini lebih dari 100 orang, bahkan 2000 lebih. Dan kadang tidak terhitung karena mereka berkembang biak. Dan dengan keberadaan yang seperti ini, tentunya Musa sebagai manusia, dia mengalami kesulitan. Sikap mereka yang tidak mau diajak kompromi, keras kepala, menentang, menuntut, mengabaikan, tidak menghiraukan. Padahal mereka tahu Musa itu pemimpin terbesar yang kepadanya Tuhan percayakan mereka. Dan Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama. Dalam keadaan yang sangat sukar dan sulit, di waktu yang tidak memungkinkan, di tempat juga yang tidak memungkinkan, di padang pasir gurun, dan persediaan mereka tidak ada yang menjanjikan soal apa yang harus mereka makan dan minum. Minum pun, itu untuk minum pun, itu sulit. Jangankan mandi, hanya mungkin segelas air atau lebih daripada itu juga sangat sukar dan sulit untuk mendapatkannya. Makanya wajar saja kalau misalkan mereka bersungguh. Namun Bapak dan Ibu, kita mau belajar pada pagi hari ini. Dalam menghadapi persoalan yang tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diterima dengan keberadaan dan kekuatan manusia itu, ada satu pribadi yang mampu untuk menerima itu, mampu untuk bertahan, dan mampu untuk melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolongnya di dalam memimpin sekian banyak orang dengan problema yang tak terkatakan, yaitu Musa. Kita melihat di ayatnya yang keempat, tolong salah satu mahasiswa membacakan dengan jelas ayatnya yang keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, sikap yang perlu untuk kita teladani daripada Musa sebagai seorang pemimpin yang diperhadapkan dengan masalah yang cukup berat dan sulit. Sikap Musa yang pertama, yaitu ia mengambil keputusan untuk berseru kepada Tuhan. Mereka sudah mengomel. Mereka sudah tidak bersahabat lagi. Dalam kekalutan seperti ini, Musa tidak terpancing oleh apapun. Karena dia tahu persis bahwa Tuhanlah yang mempercayakan pekerjaan itu dan tanggung jawab itu kepada Musa. Keputusan terbaik yang dilakukan oleh Musa adalah bahwa ada satu tempat yang tepat dan terbaik, yaitu di kaki Tuhan. Dia harus meletakkan seruannya. Musa berseru kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan. Di tengah-tengah saat yang memang sangat menggentingkan. Di saat itulah seorang hamba Tuhan yang hanya memiliki lutut, tentunya dia merendahkan diri. Karena kalau namanya berseru itu bagi umat Israel itu identik dengan berlutut atau merendahkan diri. Artinya bahwa dia tidak sanggup. Artinya bahwa dia tidak bisa untuk melakukan sesuatu dalam keterbatasannya. Tetapi dia datang dalam seruan penuh dengan kerendahan hati, keluhan, mengungkapkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkannya. Masih pada ayatnya yang kedua, sikap yang diberikan oleh Musa ketika dia diperhadapkan dengan persoalan yang cukup besar adalah bahwa dia mencari kehendak Tuhan. Dia atau Musa mencari kehendak Tuhan. Bapak dan Ibu, siapakah kita? Tentunya masing-masing kita bisa mengukur perjalanan hidup kita di dalam menghadapi masalah yang kita alami. Dalam keadaan yang genting, dalam keadaan yang sudah sangat mendesak, saya tidak bayangkan kalau dulu Pak Cesar ketika menghadapi masalah di jalan tol,
lalu dalam keadaan yang sukar seperti itu, kira-kira apa yang ada di pikiran Pak Sesar waktu itu? Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Terus ada usaha lain, Pak? Atau bagaimana kira-kira? Telepon Ibu Norma. Telepon Ibu Norma. Langsung kasih tahu. Langsung kasih tahu. Mungkin ada lagi 3 solusi lagi. Ketika Bapak menghadapi itu, berseru kepada Tuhan. ya sudah, cukuplah. Tetapi memang itu yang saya harapkan. Cari handphone. Cari handphone. Pertama-tama Terima cari kasih. handphone. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Sesar itu yang sangat saya butuhkan. Karena memang seperti itulah yang saya ingin untuk dapatkan, bukan dari pendapat saya. Kita melihat bahwa ternyata dalam keadaan yang sangat sukar dan sulit, boleh dikatakan waktu itu hidup ada di ujung telur, seperti telur di ujung tanduk. Dan itu menegangkan sekali. Dan tindakan yang benar waktu itu sebagai manusia adalah bahwa harus menelpon orang tuanya, mencari telepon. Itu adalah cara yang pertama yang dilakukan pada saat yang sangat sukar dan sulit. Dan memang itu benar. Telepon tapi tidak diangkat. Telepon tetapi tidak diangkat. Saya tidak tahu lagi bagaimana perasaan Pak Sesar waktu itu. Sudah tambah runyam itu waktu itu ya. Apalagi dengan menceritakan kondisinya yang sudah seperti itu. Itu luar biasa. Ketika saya datang dan kami dengan Ibu Triana dan mau mendoakan saja, saya bilang, puji Tuhan Ibu Triana, terima kasih. Dan yang Tuhan itu ajaib ya. Tuhan ajaib dalam situasi yang demikian. Baik Bapak dan Ibu, saya mau katakan bahwa memang itulah manusiawi. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, yang kita cari pertama adalah mama, handphone, kita cari solusi menurut caranya kita. Itu fakta. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa orang yang beriman di dalam dirinya itu ada benih iman yang Tuhan taruh, sehingga dalam situasi dan keadaan yang demikian, iman itu nyata. Artinya Tuhan memperhitungkan itu, sehingga Tuhan melalukan dari segala sesuatu. Dan walaupun nanti pada akhirnya kita bersyukur, berterima kasih atas keselamatan itu, tetapi dari Musa hari ini memberikan pelajaran kepada kita, bahwa Musa ketika dalam keadaan yang sungguh sangat payah, di saat itulah dia berlutut dan berseru kepada Tuhan. Di saat yang paling sukar dan sulit itu, dia tidak ada siapa-siapa, tetapi dia datang dan bertanya kepada Tuhan dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Jalan dan cara manakah yang aku harus tempuh dan aku harus lakukan? Dan pada akhirnya, walaupun dalam keadaan yang sukar dan sulit, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia dengan cara yang kecil. Tuhan bilang apa kepada Musa? Tuhan tanya kepada Musa, apa yang harus aku lakukan? Aku udah terbatas, udah gak bisa lagi menjawab satu yang 1000 bangkit. Bagaimana caranya? Tuhan tidak katakan bahwa kau nanti saya akan sediakan fasilitas yang demikian untuk mengatasi masalah. Tetapi Tuhan bilang apa? Apa yang ada di tanganmu? Musa lupa kalau ada tongkat yang pernah Tuhan kasih ke dia untuk melakukan mujizat di Sungai Nil. Dia pegang tongkat itu, tetapi dia lupa. Dan ketika dia kembali dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia bukan dengan yang ada di luar dan jauh, tetapi yang sederhana, tongkat ada di tangan Musa. Tuhan memerintahkan dia, pakai tongkat itu, bawa tongkat itu. Bawa juga orang-orang atau tua-tua yang ada di situ. Jalanlah di tengah-tengah bangsa Israel itu. Tuhan tidak pernah memberikan kepada mereka, pergi ke Australia. Atau Tuhan bilang, tunggu nanti saya cari kepada kamu kendaraan yang terbaik. Tidak. Tetapi yang ada di tangan dan yang ada orang-orang di sekitar mereka itulah yang Tuhan pakai untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Dengan sarana yang mungkin Musa juga pernah merasakan kasih Tuhan, dan umat itu juga menikmati pertolongan Tuhan. Ternyata dengan tongkat, benda yang sederhana itu, Tuhan pakai melakukan mujizat, sehingga mereka mendapatkan air, lalu mereka boleh minum. Ini mujizat bukan? Artinya apa?
Orang yang bertanya kepada Tuhan dalam kesulitan, walaupun menangis, walaupun dikecewakan, walaupun dalam situasi yang memang sama sekali udah gak bisa diterima, bersabarlah. Ambillah sejenak waktu, berlututlah di hadapan Tuhan, dan berserulah kepadanya. Lalu memintalah solusi yang terbaik dari itu. Bertanya kepada Tuhan, karena Dia adalah tempat yang tepat untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan mereka. Dan yang ketiga, masih juga pada ayatnya yang keempat, ketika mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan, maka sikap yang ketiga daripada Musa, yaitu dia menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita diperhadapkan dengan persoalan. Kita berusaha untuk memikul masalah kita. Saya teringat waktu masih kuliah, ada teman saya, dia di Tapanuli, dan ya itu istrinya Pak Yonas. Dia dulu kalau kami kuliah, dia orang yang punya banyak uang, karena kakaknya itu punya banyak uang lah. Jadi biasanya kalau dia dapat uang itu, dia bisa traktirin saya karena saya teman dekatnya. Lalu saya dalam hati, aduh, kok teman saya ini banyak uang. Saya kalau dapat dari orang tua itu pun juga, ya saya harus sesuaikan karena saya tidak mau terlalu membebankan orang tua. Setiap bulan kalau dia sudah dapat uang, dia tahu menutup rasa malu saya. Lalu dia mengajak saya, kami pergi ke Monas, lalu makan. Lalu setelah itu dia membagikan, lalu saya bilang sama dia, ih enak lah ya yang punya kakak, atau saya bilang gitu, sangat perhatikan sama adik-adiknya. Lalu teman saya ini pada akhirnya karena dia punya uang, lalu dia bilang begini, sudahlah, saya mau pindah. Padahal dia mampu untuk membayar uang kuliah, kata kakaknya ini sangat menjaminkan dia. Tetapi pada akhirnya logikanya sebagai manusia, dia bilang, kok ada STT di sana yang tidak bayar. Lalu dia tinggalkan di sana, lalu dia pindah ke salah satu STT, dan dia kuliah di sana. Pada akhirnya dia berhasil. Tetapi ada sebuah kesaksian dia yang menarik sampai sekarang saya ingat. Setelah dia pindah, lalu kakaknya ini stroke dan tidak dapat membantu dia lagi, dan dia juga mengalami kesulitan. Dan satu yang saya ingat, dia bilang begini, nah sebetulnya Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong, tetapi saya ini lebih berpikir menurut saya yang terbaik. Saya pikir dengan nanti saya kuliah, saya membebani kakak saya, lalu dia akan bayar uang kuliah saya, maka saya segan dan lain-lain sebagainya. Akhirnya saya mengambil keputusan aja, biar saya sekolah di tempat yang seperti ini. Dan dia katakan, sebetulnya Tuhan sanggup untuk mencukupkan semua, tetapi akulah yang membatasi kedaulatan Tuhan dengan cara berpikir dan tindakanku. Apapun ceritanya, tetapi dari cerita itu saya mengambil sebuah makna, bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu bagi setiap orang yang kepadanya ia telah pilih dan ia mau pakai. Tetapi kadang-kadang manusia ini berpikir dengan logikanya sendiri, sehingga seakan-akan membatasi kuasa Tuhan yang sanggup untuk menyalurkan banyak berkat yang mestinya dia terima. Ini menjadi sebuah perenungan bagi saya, dan saya merenungkan ini. Mestinya hari ini saya juga agak sedikit dilema, karena kondisi yang mungkin sudah setelah COVID itu ada perubahan kesehatan, sehingga kalau saya pergi ke dokter, dokter bilang tidak ada penyakit, padahal saya pergi ke dokter lain bilang ada, lalu dan lain-lain lah sebagainya. Lalu saya bergumul, saya pergi terus ke dokter, lalu begini jawabannya, saya sudah berdoa. Lalu setelah saya berdoa, Tuhan kasih saya satu orang yang berbaik hati, lalu dia nanti akan menolong saya. Ternyata saya punya dokter gigi dulu tahun 96, gigi saya itu sudah copot semua. Tapi di Surabaya, lalu teman saya bawa ke sana. Sebelum itu 4 gigi saya sudah dicabut. Waktu saya datang ke sana, lalu dia berusaha sedemikian rupa, lalu gigi saya tidak dicabut, dia tambal itu dan utuh dan tidak ada sakit gigi lagi. Baru beberapa bulan kemarin mulai terasa sakit, tetapi
yang ibu itu dokter itu sudah tidak ada. Ternyata dia punya rekan itu adalah dokter di tempat mana ponakan saya kuliah di Ukrida. Lalu berjumpa dengan itu, lalu saya bilang sama Tuhan, saya punya kerinduan untuk dia bisa menolong saya. Dia bilang, kamu boleh datang di hari Senin, tunggu saya jam 9 pagi, karena saya akan menolong, karena dia harus, apa itu namanya itu, yang periksa semua itu. Operasi. Apakah itu ibu dokter? Ibu Norma? Ronsen. Nah itulah, pokoknya yang begitu kita masuk periksa semua itu. Dan itu mahal. Pernah saya mau datang, akhirnya saya gagal, saya pulang. Karena uang saya tidak cukup. Saya pikir pergi ke dokter biasa. Ternyata datang, aduh. Saya bilang, saya alasan Pak Tuhan, saya minta maaf. Mungkin besok baru saya datang. Mulai dari itu saya tidak pergi lagi. Dan itu jadi pokok doa saya. Kemarin dia tawarkan, bilang, hari ini mau pergi. Itulah yang saya bilang Pak Yona, Pak Enos, tolong Pak Enos. Tapi saya berpikir, kemarin Pak Cesar bukan hamba Tuhan, dia juga ada kegiatan. Minta saya, Pak Enos bilang, tapi pada akhirnya dia menepati janji untuk datang. Lalu saya bilang, apalagi saya yang punya tugas seperti itu. Dan memang itu lahan saya. Lalu saya sudah berusaha, Pak Enos tolong, hari ini juga saya lemah tubuh dan saya tidak bisa. Persiapan saya juga tidak begitu maksimal. Tolong minta tolong Opung. Lalu setelah itu Pak Enos bilang, oh saya sudah hubungi Opung. Tapi saya bilang, Tuhan kok hati saya nggak sejahtera, kenapa ini? Tapi memang saya sudah persiapkan ini. Lalu saya bilang, kasih saya tanda. Saya WA Pak Enos, oke siap Ibu. Saya WA Opung, tidak dibalas. Tidak diangkat pun. Saya bilang ini, ya. Oh di kereta. Lalu saya bilang, kalau Opung balas, itu jawaban. Tetapi kalau tidak, berarti saya harus datang. Lalu masih keringat-keringat, saya langsung mandi. Lalu saya bilang, ini saya tidak pakai alat akal lagi. Tetapi saya juga lupa lagi, oh iya ya, tadi kan saya udah minta, mana kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, Opung bilang ya, minimal balaslah WA saya. Kalau tidak, ya tidak mungkin juga saya harus berleha-leha bilang, sudah WA dan lain-lain sebagainya. Akhirnya puji Tuhan dalam keadaan itu saya tertuduh karena memang bagian firman Tuhan ini sudah saya persiapkan. Dan saya ingin sampaikan. Sebetulnya kemarin sempat terobsesi juga ingin membahas tentang warna merah. karena memang setelah itu dalam perenungan itu saya juga memang terinspirasi atau memang mendengar itu ya memang kalau ya Tuhan kalau punya cara itu pasti memberkati orang dengan cara yang sederhana, sehingga saya juga mau untuk menyampaikan warna merah. Tetapi tetap kekuatan saya adalah di sini karena melalui sebuah pergumulan. Sehingga pada akhirnya yang mungkin warna merah orang lain akan menyampaikannya. Atau jika ada kesempatan saya juga punya kerinduan untuk menyampaikan warna merah. Tetapi hari ini pasti semua sudah terinspirasi untuk menyampaikan warna merah. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita semua. Bahwa satu saat, walaupun banyak orang ada di sekeliling kita yang akan memberikan harapan dan jaminan kepada kita, tapi ada waktu-waktu tertentu Tuhan akan menuntun kita berdiri dalam kesendirian. Dan Tuhan akan mengizinkan persoalan itu walaupun sudah ada janji, sudah ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi Tuhan mau menilai bagaimana sikap hati kita di dalam memegang teguh janji Tuhan yang telah Ia persiapkan bagi kita dengan sempurna, dengan tulus, dan yang terbaik Ia memberikan kepada kita. Tapi bersiaplah, karena selalu ada cobaan, tantangan, dan rintangan. Namun berbahagialah orang yang memiliki sikap seperti Musa. Dalam situasi apapun juga, ia tetap ingat satu pesan yang sejati dan yang terbaik adalah bahwa berserulah senantiasa kepada Tuhan dalam keadaan baik atau tidak. Kita terbatas dalam banyak hal, tetapi bertanyalah kepada Tuhan, karena solusi terbaik selalu ada di sekitar kita dan bukan mahal dan jauh. Dan yang terakhir dari bagian kita ini adalah serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena Ia tahu kekuatan dan kemampuan kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk diberikan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala. Masing-masing kita datang di hadapan Tuhan.
Kita katakan kepada Tuhan, ya Roh Kudus, sempurnakanlah apa yang disampaikan oleh bahasa manusia. Biarlah Roh Kudus memampukan dan membekali kita semua untuk kuat iman, tabah, yakin bahwa selalu ada Tuhan bersama dengan kita, menolong, membuka jalan, dan memberkati kita semua. Ya Tuhan, dengarlah setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Engkau melihat dan mengetahui. Kami mohon Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal, firman yang hidup. Kami datang bersyukur atas berkat-Mu bagi kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.